Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Guru. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia. Oke, saya di sini mau berbicara masalah masjid. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, ini adalah permasalahan yang betul-betul sudah mulai merebak khususnya di Indonesia. Makanya saya sebagai guru memperingatkan tugas saya kepada Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Ajigan, ya, tolong didengarkan bahwa masjid itu adalah rumah Allah, ya, masjid itu rumah Allah. Maka jangan sekali-kali, ya, Anda mengunci masjid. Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ajigan, Pak Ustadz, dengarkan. Jangan sekali-kali mengunci masjid. Karena apa? Masjid ini adalah rumah Allah. Ya, rumah Allah. Jadi jangan sampai Anda mengunci masjid dengan alasan yang Anda bikin-bikin perbesar, ya, bahwa kehilangan itu alasan yang Anda besar-besarkan. Jadi nggak bisa saya terima. Padahal yang kehilangan itu di masjid sebelah sono, dan itu pun kehilangan paling cuma jam dinding, ya, sama mic. Maka ini jangan dibesar-besarkan sampai masjid Anda kunci, seakan-akan Anda itu sudah hebat, sudah suci, sudah bersih dari dosa-dosa. Ini salah besar, saudara. Saudara akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan apapun. Tidak ada alasan, karena masjid itu adalah rumah Allah. Jadi Anda tidak berhak sama sekali untuk mengunci masjid. Saudara harus tahu, dan saudara harus bisa membimbing kepada masyarakat. Jangan memperbesar masalah, dibesar-besarkan masalah kecil. Pernah nggak masjid kehilangan 100 juta atau 50 juta? Orang hanya mic, jam dinding itu aja dibesar-besarkan sehingga masjid dikunci. Itu adalah kesalahan besar, saudara. Saudara akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Masjid itu adalah rumah Allah. Dengarkan itu. Banyak orang gak jadi sholat gara-gara masjid dikunci. Ini saya banyak masukan dari supir, dari pengojek ke apa. Banyak yang laporan ke saya. Ini salah besar, saudara. Anda itu salah. Jadi Anda jangan sok suci, sok bersih, ya. Contoh, orang dalam satu perjalanan masih ada 5 kilo lagi apa 10 kilo lagi, dia udah punya pikiran bahwa nanti saya mau sholat di masjid di sana. Ternyata setelah sampai tempat masjid dikunci. Berdosa nggak Anda?
tolong dikoreksi. Ini rumah Allah. Anda nggak berhak untuk mengunci. Dengan alasan apapun yang Anda besar-besarkan. Saudara seharusnya berpikir, kalau seandainya ada yang mencuri, itu seharusnya Anda tangkap, Anda tanya baik-baik, ya, tanya baik-baik, kisana udah makan belum? Buat apa kisana ngambil ini? Itu karena mereka itu kelaparan, saudara, bukan untuk kaya. Kalau koruptor itu jelas untuk kaya. Kenapa Anda nggak injek-injek mereka sampai mati? Mereka gebukin rame-rame sampai mati koruptor itu. Triliunan, miliaran. Kalau orang muncul di masjid hanya berapa? Mungkin mereka itu kelaparan, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Hajian. Anda berdosa. Jangan sampai Anda bangga. Malingnya sudah ketangkep, diinjek-injek mati, dibakar. Anda bangga, ya Allah, Anda akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mungkin orang kelaparan, saudara. Itu yang pertama ya. Jadi yang namanya masjid itu rumah Allah, ingat itu ya. Ingat itu. Bukan rumah Anda. Jadi siapapun berhak masuk dalam masjid. Anda jangan mencurigai itu orang jauh, orang yang belum dikenal, orang yang belum dikenal. Itu pikiran Anda itu jorok banget. Jorok banget itu. Kalau sudah dibikin masjid, itu orang dikenal maupun gak dikenal, Anda itu tersenyum. Karena masjid itu rumah Allah. Ya, rumah Allah. Dan fasilitas-fasilitas masjid harus Anda cukupi. Karena apa? Masjid itu uang kota amal itu melimpah, saudara. Tolong ya didengar Pak Haji ya. Justru saya semakin curiga sama Anda. Jadi fasilitas masjid kalau bisa itu dipenuhi. WC ya, kamar mandi. Jadi orang seandainya dari jauh datang masuk masjid, mandi, kalau perlu kasih sabun di masjid itu. Karena apa? Kota amal itu banyak Pak Haji duitnya. Saya semakin curiga sama Anda. Duit masjid itu banyak. Karena yang masuk masjid itu berbagai macam orang. Orang kantor ada, orang yang kuli bangunan ada, orang becak ada, orang ojek online ada. Jadi mereka kotor. Mereka mau sholat dia mandi dulu, ke WC dulu. Jadi jangan dicurigai. Ini rumah Allah, siapapun yang mau masuk itu Anda gak usah tengok-tengok. Ya, saya peringatkan ini benar-benar ini. Seandainya mereka mau tidur, silakan tidur di masjid. Seandainya dia kira-kira dia nginep, silakan. Dikasih kopi, kasih jamuan, kasih makan. Uang kota amal banyak. Jadi Anda jangan curiga orang yang belum dikenal. Itu jelek banget sifat Anda. Karena itu masjid, namanya dibikin masjid, siapapun, orang dari manapun akan ke situ. Karena masjid, gitu. Makanya aja jangan pelongok kalau ada orang yang belum dikenal. Memang masjid untuk orang selingkungan situ dibikin masjid. Perhatikan ini Pak Haji ya, benar-benar.
Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan, Anda itu orang yang pinter, harus ikhlas. Ya, orang tidur silakan tidur, gak apa-apa, yang penting gak mengganggu shop 1, 2, 3. Yang dipakai kan hanya itu, shop 1, 2, paling 1 juga kadang-kadang gak penuh. Jadi bebas, mau tidur mau apa bebas. Mereka lagi menata hidup, mungkin, ya. Terus air minum ya, air minum itu di depan itu harus ada air minum seharusnya. Kenapa? Hasil kota amal itu banyak banget, saudara. Jadi siapapun baru di depan ada air minum diminum, bisa minum. Yang nggak sholat mau sholat. Itulah masjid, hebatnya masjid, saudara. Jadi jangan sampai Anda curiga. Anda dilaknat nanti, bukannya masuk surga tapi masuk neraka Anda. Orang sok sholat tapi curiga terus kepada saudaranya. Jadi masjid itu dibangun bukan untuk warga lingkungan, selingkungan RT, selingkungan RW, orang yang dikenal. Jangan. Masjid itu untuk siapa saja. Mereka mau masuk, mau menggunakan fasilitas masjid, silakan. Karena apa? Kota amal itu banyak hasilnya. Dan Anda jangan tulis banyak tulisan, bantu untuk kebersihan. Itu jelek banget, saudara. Jelek banget itu. Orang yang dermawan, yang udah mengerti ya, itu tanpa ada tulisan begitu masukkan masjid itu kota amal. Udah mewakili 1000 orang yang tidak masukin kota amal. Udah cukup 1 orang aja. Makanya jangan mencurigaian orang, saudara-saudara kita semuanya. Itu orang dikenal atau gak dikenal, dia mau mandi, mau ke WC, silakan. Mau tidur, silakan. Anda harus tersenyum. Ini rumah Allah. Dan Anda tidak pernah mendanai. Yang mendanai itu masyarakat pada masukin kota amal uang itu. Ya. Ingat itu ya, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan. Saya terus terang marah dalam hal ini. Karena apa? Masjid dikunci seakan-akan dia itu paling suci, paling bersih, paling hebat. Itu rumah Allah, bukan rumah Anda. Kalau rumah Anda terserah, mau Anda kunci, mau apa, terserah. Masjid itu harus terbuka lebar. Fasilitas disediakan semua. WC, kamar mandi, perlu ada sabun, ya kan? Di depan perlu ada air minum, ya kan? Begitu. Ingat ya Pak Haji ya, tolong yang masjidnya sekarang ini dikunci, tolong dibuka. Kalau Anda gak pengen ke neraka jahanam. Ini karena banyak kejadian Pak Haji yang cerita sama saya. Karena dikunci akhirnya nggak jadi sholat. Pada ngoceh ke saya, masjid kok dikunci. Tolong ya, ini disebarluaskan kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan. Itulah yang memegang masjid. Jangan plotot-plotot kalau ada orang masuk. Berarti amal Anda itu masih amal, pengen dilihat orang, belum ikhlas ya. Itu bukan rumah Anda, rumah Allah. Seakan-akan Anda memiliki. Oke, tolong ya di-subscribe ya. Ya, channel saya Musisi Masakan. Disebarluaskan ya kepada saudara-saudara kita semuanya. Biar mereka tahu dan mengerti. Saya kasihan sama Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Ajingan nanti kalau masuk neraka. Jangan begitu ya. Oke, terima kasih. I love you full Indonesia. Matur nuwun. Monggo.